Iya, Bapak. Ada itu WC-nya Pak, ada WC-nya. Isinya masih Masih. Badan Pusat Statistik atau BPS Republik Indonesia mengerahkan ratusan petugas lapangan untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap warga terdampak bencana sebagai bagian dari tugasnya dalam Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, lembaganya menurunkan 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS ke wilayah terdampak bencana. Para mahasiswa tersebut didampingi Sivitas Akademika STIS serta 50 pegawai BPS Pusat yang bertugas melakukan pengawasan dan memastikan kualitas pendataan di lapangan. Dan untuk melengkapi informasi Anda, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Serambi News, Rahmat Wiguna. Selamat siang, rekan Rahmat Wiguna. Silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, benar sekali bahwa dampak bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada 26 November 2025 lalu mengakibatkan dampak kerusakan yang begitu dahsyat. Diketahui hingga menjelang 2 bulan kejadian ini berlangsung, ribuan masyarakat Aceh Tamiang masih menghuni posko pengungsian ini akibat rumah mereka ada yang hanyut bahkan hilang dan rusak berat. Untuk memastikan bentuk bantuan yang dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah melakukan pendataan lebih serius dengan melibatkan BPS. Kepala BPS RI Amalia Widyasanti ketika berkunjung ke Aceh Tamiang pada Sabtu 17 Januari 2026 mengatakan pihaknya telah melibatkan sekitar 510 mahasiswa statistika STIS untuk melakukan pendataan langsung ke 216 desa di Kabupaten Aceh Tamiang. Pendataan ini menurutnya sangat penting untuk memastikan berapa sebenarnya jumlah kerusakan yang dialami masyarakat Aceh Tamiang, mengingat saat ini validasi yang dilakukan hanya sekitar 104.000 keluarga yang mengalami kerugian dalam bencana ini. Padahal diketahui Aceh Tamiang memiliki hampir 300.000 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah, dan diketahui banjir yang terjadi di akhir tahun lalu itu terjadi di seluruh area di mana tidak ada satupun desa yang tidak luput dalam hantaman bencana. Dan hingga kini masyarakat masih bergantung dengan bantuan relawan dan bantuan dari pemerintah untuk langsung melanjutkan kehidupannya. Ini diakibatkan sektor ekonomi dan sektor mata pencarian mereka hingga hari ini belum tergantikan, karena umumnya masyarakat Aceh Tamiang merupakan pekerja yang bergiat di sektor pertanian dan perkebunan. Diketahui sektor perkebunan dan pertanian ini juga merupakan salah satu titik kerusakan berat. Bahkan areal persawahan di Aceh Tamiang hari ini sudah berubah menjadi lautan lumpur yang sudah mengering, dan lumpur di Aceh Tamiang sendiri belum sepenuhnya berhasil dibersihkan. Ini yang membuat masyarakat Aceh Tamiang belum bisa beraktivitas kembali normal seperti sebelum bencana banjir ini terjadi. BPS sendiri memastikan mereka bagian dari Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi, sehingga data mereka ini nantinya akan digunakan pemerintah untuk membantu masyarakat Aceh Tamiang bangkit pasca banjir bandang ini. Demikian dilaporkan dari Aceh Tamiang. Izin Ibu, ya tadi langsung jawab aja Bu. Jadi sebagai bagian dari anggota Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, jadi salah satu yang ditugaskan kepada BPS adalah melakukan pendataan di lapangan secara lengkap. Kami menerjunkan 510 mahasiswa-mahasiswi STIS, jadi Politeknik Statistika STIS ke daerah terdampak bencana, dan juga didampingi oleh Sivitas Akademika dari STIS. Kami juga menerjunkan pegawai pusat BPS. Itu tambahannya di luar mahasiswa ada 50 orang yang kami terjunkan ke lapangan, yang fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap pendataan yang dilakukan oleh mahasiswa
di lapangan. Nah, jadi tentunya dengan nanti BPS itu hadir melakukan pendataan lapangan, nah ini nanti data yang dimiliki oleh Satgas akan semakin lengkap. Mahasiswa itu juga datang ke pengungsian-pengungsian, juga ke beberapa desa yang memang terdampak bencana, bahkan juga mendata lengkap keluarga yang terdampak. Jadi tidak hanya foto rumahnya yang didata, tapi juga bagaimana kondisi keluarga dan anggota keluarganya di masing-masing rumah yang mereka datangi. Kalau satu rumah ada 3 kartu keluarga, ya mereka mendata 3 kali yang rumah itu, karena tentunya kakaknya kan berbeda. Selanjutnya, dalam selain juga mendata lapangan, kami melakukan respon cepat data. Jadi per hari ini kami sudah melaporkan ke Menko PMK dan Menteri Dalam Negeri bahwa BPS telah juga melakukan validasi terhadap data-data keluarga dan individu yang rumahnya mengalami kerusakan. Nah, itu usulan dari Pemda, kemudian dilakukan validasi oleh BPS, dan tadi yang jumlah keluarga yang sudah kami validasi dan kami sampaikan kepada Pak Menko PMK dan Pak Menteri Dalam Negeri hari ini adalah sekitar 104.000 keluarga yang huniannya rusak, baik rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan, dan juga kami pastikan validasinya bahwa memang mereka punya NIK yang valid, nomor kartu keluarganya juga valid, dan mereka memang sebelum bencana keberadaannya di situ. Itu kami lakukan pemadatannya dengan data tunggal sosial ekonomi nasional. Ada lagi kira-kira Bu mau disiapin? Selain keluarga terdampak atau kawasan terdampak, juga nanti ada pegawai BPS pusat yang mendata kantor-kantor kami yang rusak dan juga rumah pegawai yang terdampak bencana. Ini adalah salah satu kantor BPS yang cukup parah terdampak bencana, Pak. Ini kantor BPS Kabupaten Aceh Tamiang, di mana rumah dinas Pak Kepala juga tadi sudah tidak bisa ditinggali lagi. Beliau harus tinggal di tempat lain, dan ini pun juga kondisinya ini adalah relatif lebih oke sekarang dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena sudah ada pembersihan. Sebelumnya parah sekali. Bahkan dari 31 pegawai BPS di Kabupaten Aceh Tamiang, baru 4 yang kembali ke rumahnya masing-masing. Siap, Saya Ibu. masih ada di pengungsian. Ini juga menjadi bagian yang kami data untuk kami bisa nanti segera pulihkan ke depan. Mungkin itu aja Bu. Ya. Terima kasih Bu. Makasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.